Halo, Assalamualaikum semuanya. Minggu ini kita akan membahas tentang algoritma K-means. Minggu lalu kalian sudah mempelajari ya bagian-bagian dari algoritma clustering. Nah, minggu lalu yang kebagian algoritma K-means. Untuk memahami lebih detail, silakan kita simak dulu materinya ya. Sebelum masuk ke algoritma K-means, kita pelajari dulu sedikit tentang data mining. Jadi, data mining itu proses secara otomatis atau pencarian data di dalam sebuah memori. Ini biasanya datanya sangat besar, dan juga dari data ini kita bisa mengetahui pola dengan menggunakan alat seperti klasifikasi. Jadi, hubungannya apa atau kita mau membuat pengelompokan. Nah, untuk yang clustering ini pengelompokan sejumlah besar objek berdasarkan ciri atau atribut tertentu ke dalam sejumlah kelompok atau cluster. Jadi, untuk kita melakukan clustering, kita harus menetapkan ciri-ciri yang akan kita kelompokkan terlebih dahulu. Jadi, atributnya apa sih yang akan kita kelompokkan? Nah, biasanya nanti untuk algoritma clustering ini dia akan sendirinya mengelompokkan objek-objek tersebut. Nah, jenis-jenis clustering ada K-means atau K-medoids atau ada juga fuzzy Z-means dan juga masih banyak lagi. Masuk ke algoritma K-means ini merupakan algoritma yang relatif sederhana ini untuk mengelompokkan sejumlah besar objek dengan atribut tertentu sebanyak K ke dalam kelompok-kelompok. Nah, kalau K-means ini salah satu metode data clustering non-hierarki. Ya, ini masuknya ke non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Jadi, di algoritma K-means ini kita bisa membuat beberapa kelompok. Nah, cara kerjanya ini kita harus menentukan dulu K-nya sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Misalnya kita mau mengelompokkan sebuah data menjadi 5 kelompok, menjadi 3 kelompok, itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, baru kita melakukan membangkitkan K-centroid. Ini diambil titik pusat cluster awalnya, kita ambil random, tetapi harus berdasarkan data yang ada pada database kita. Nah, kemudian kita harus menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid. Nah, ini dari kita memiliki data, nah kita hitung jaraknya ke centroid itu berapa. Nah, kemudian kita harus, ini untuk menghitung jaraknya ya, rumusnya ini. Ya, nanti saya jelaskan. Setiap data centroid yang terdekat, ini kita harus menentukan kalau misalnya dia dekatnya ke pusat centroid yang satu, berarti dia termasuk ke cluster 1. Nah, jarak hasil perhitungan ini akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat tadi. Jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat cluster terdekat. Kemudian kita harus menentukan posisi centroid yang baru. Jadi, setelah kita membuat centroid awal yang tadi, yang kita ambil random, nah di sini kita bisa membangun pusat centroid yang baru. Ini untuk dipakai ke cluster berikutnya. Nah, kalau sudah, ini kita harus kembali ke langkah ketiga. Kalau nilai rasio saat yang baru, nah ini lebih besar dari rasio sebelumnya. Misalnya nilai rasionya 1,3, yang sebelumnya 0,9, berarti kita harus menghitung lagi. Dimulai dari langkah yang ketiga tadi. Nah, perhitungan selesai saat rasio tidak lebih besar dari rasio sebelumnya. Saya mau melihatkan contoh. Di sini ada contoh yang akan kita hitung. Ini ada data A sampai ke H. Nah, ini si A ini memiliki rumah 1, mobil 3. Kemudian yang sampai dengan yang H memiliki rumah 2 dan mobilnya ada 1. Tadi yang pertama kita harus menentukan jumlah cluster atau pusat clusternya dulu. Jumlah clusternya kan kita mau bikin 3 nih ceritanya. Ceritanya misalnya saya mau mengelompokkan orang yang kaya, menengah, dan di bawah menengah. Berarti kita harus menentukan 3 kelompok ya. Berarti jumlah clusternya itu 3.
Nah, kemudian kita harus membuat pusat klaster. Ini kita ambil random. Tetapi randomnya ini harus berdasarkan data yang ada pada database. Oke, saya ambil randomnya adalah data yang B, data yang E, dan data yang F. Ini random ya, kalian kalau misalnya kalian mau nyoba yang A, yang D, terus yang H, itu juga silahkan. Oke, yang kedua kita harus menentukan jarak pusat ke klaster. Nah, jarak pusat ke klaster yang dihitung adalah dari data yang ada pada basis data kita ke data pusat klaster yang tadi sudah dibuat. Oke, rumusnya tadi adalah yang ini. Oke, nah XI min-nya pangkat 2. Nah, X-nya anggaplah data ini, Y-nya adalah pusat klaster. Oke, kita tadi sudah sepakat saya akan membangun 3 klaster. Berarti harus ada klaster 1, klaster 2, klaster 3. Di sini juga sama, harus ada C1, C2, C3. Oke, sekarang menghitung jarak ke pusat klaster. Caranya kita melihat dulu data di C yang di rumah. Ini rumah. Nah, berarti kita akan menghitung data A ya ke pusat klaster C1. Oke. Nah, yang A ini nilainya adalah 1 dan pusat klaster yang ke-1 nilai rumahnya yang tadi kita bangun random adalah 3. Nanti dipangkatkan 2E sesuai rumus yang ini. Oke, setelah dipangkat 2 ditambah, nah ini tadi yang mobil. Nah, yang mobil tadi kan posisi ada di D6 nih, berarti mobilnya ada 3. Kita akan menghitung jarak ke pusat klaster yang masih yang C1. Ya, ini 3 dipangkatkan 2, baru setelah itu hasilnya kita tambahkan. Oke, kalau sudah kita akan menghitung jarak dari yang masih yang si A ini ke pusat yang ke klaster 2, C2. Oke, tinggal diubah posisi nilai C2-nya. Kalau tadi kita menggunakan yang klaster 1, ini 1 dikurangi 3, kalau yang ini kita gunakan berarti 1 dikurangi 1. Ini karena klaster 2-nya adalah nilai rumah pada klaster 2 kita bangkitkan random itu 1. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga masih di si A ini 3, berarti dikurangi data yang mobil nih. Ini saya contoh ambil yang mobil 2, berarti 3 dikurangi 2, nanti hasilnya dipangkatkan 2 gitu. Baru semua totalnya ditambah. Oke, sama semuanya dihitung dari si A sampai si H. Kita tentukan jarak pusat klaster C1, C2, C3-nya semua dihitung. Setelah itu kita lihat nih. Oke, yang terdekat kita mengambil nilai min jarak. Ya, nilai jarak yang terkecil si A ini adalah 1 ya. Nah, 1 ini kita lihat posisinya berada di C2. Oke, kita simpan. Berarti dia keanggotaan sementara ya. Ini keanggotaannya berada di C2. Oke, contoh lainnya. Misalnya nih yang D. Yang D nilai terkecilnya ada di C3 nih. 1,4. Karena C1-nya 2, C2-nya 4,1. Berarti dia keanggotaannya di C3. Nah, kemudian yang H. Yang H ada C1-nya 2,2, C2-nya 1,4, C3-nya 2,2. Berarti keanggotaannya ada di C2. Karena nilai terkecilnya berada di posisi C2. Oke, sudah. Nah, kalau ini sudah, berarti saatnya kita menghitung pusat klaster baru. Nah, kalau pusat klaster baru, ini tidak bisa kita tentukan random. Yang random itu pada saat yang awal saja. Oke, kita tadi sudah mendapatkan min jarak. Min jaraknya diambil ya, yang tadi ada di sini. Tadi yang ini 2, 1, dan 3, berarti kita ambil satunya. Nah, kemudian ada yang si B ini 0, 2,2, 1,4. Berarti yang kita ambil 0-nya aja. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah kita harus menghitung
WCF. Nah, WCF ini diambilnya dari semua data min jarak. Ini kita pangkatkan 2 dulu semuanya, baru kita total. Gitu. Oke, ini nanti fungsinya untuk menghitung nilai rasio. Oke, untuk klaster baru nih tadi kita tentukan lagi. Nah, ini data yang ada di atas tadi sudah kita tentukan ya. Yang B ini berarti klaster 1 kan. Oke, kita simpan si data B di klaster 1. Nah, kebetulan B ini satu-satunya data yang berada di klaster 1. Nah, yang 3 rumah dan 3 mobilnya ini diambil dari data yang awal. B ini 3 dan 3. Oke, karena dia ada di klaster 1. Dan klaster 2. Di klaster 2 ada si A, kemudian si E, G, dan juga H. Oke, semuanya kita simpan dulu datanya. Ambil dari data awal. Ingat ya, ambil dari data awal kalau yang ini. Semuanya kita pindahkan dulu. Begitupun yang C3. Nah, kalau sudah semuanya setiap klaster ini di rata-rata. Kebetulan karena yang 3 ini, yang klaster 1 ini cuma ada satu data yaitu 3, ya berarti tidak berubah. Untuk pusat klaster yang baru, rumahnya 3, mobilnya 3, kemudian klaster 2. Nah, ini berubah. Rata-ratanya 1,25. Oke, ini ada salah. Bentar ya. Oke, salah kopas. Oke, nah ini berarti pusat kita setelah dirata-ratakan. Nah, berarti ini adalah pusat klaster yang baru. Oke, lanjut dulu ya sebelum masuk ke yang berikutnya. Nah, sekarang kita harus menghitung jarak antar pusat klaster. Tadi kan di sini disebutkan kita harus menghitung jarak antar pusat klaster. Nah, kita menghitung tadi kita ada 3 klaster, C1, C2, C3. Berarti kita harus menghitung jarak antara C1 ke C2, C1 ke C3, C2, dan C3. Sudah nggak ada lagi ya. Oke, dihitung dulu jaraknya berapa. Nah, ini sama seperti ini ya. Kita hitung dulu dari rumahnya dulu. Nih kita tentukan 3 min 1 kemudian pangkat 2 ditambah 3 min 2 pangkat 2. Oke, ini hasilnya. Ketika semuanya didapat, baru kita harus menghitung BCF. BCF ini tinggal ditotalkan saja. Oke, selanjutnya rasio. Nah, rasio ini dihitungnya dengan cara kita menghitung BCF. BCF tadi sudah ya, dibagi dengan WCF. Ini yang tadi. Nah, berarti 6,6 dibagi 7. Nah, berarti 0,9. Nah, karena ini rasio yang pertama, tidak ada rasio sebelumnya, berarti kita harus menguji lagi ke klaster yang baru. Nah, pusat klaster yang baru kita gunakan yang ini. Ya, tadi kan sudah ditentukan C1 adalah rumahnya 3, mobilnya 3, pusat klaster barunya C2 1,25 dan 1,75. Kemudian C3-nya 4,33 sekian dan 2,667 ini ya. Ini pusat klaster yang baru. Nah, cara menghitung berikutnya sama seperti yang dilakukan contoh yang pertama kali saya sebutkan. Untuk menghitung jarak ke pusat klaster, penentuan pusat klaster baru, kemudian jarak antar pusat klaster, perhitungan BCF, BCF semuanya sama, rasio juga sama. Nah, sampai kapan nih kita berhenti menghitung ini? Berhentinya sampai dengan rasio yang baru. Nah, rasio ini yang baru dibandingkan dengan rasio sebelumnya. Nah, karena saya uji coba yang kedua, rasio yang barunya adalah 1,3, kemudian rasio sebelumnya 0,9, berarti saya harus menghitung lagi nih. Lanjut lagi menentukan pusat klaster baru. Nah, kalau ini saya berhenti pada saat rasio yang sekarang ini tidak
lebih besar dari rasio sebelumnya, maka perhitungan berhenti. Hasilnya adalah yang A, kita ambil di sini yang tadi. Hasilnya adalah ini, berarti kita ambil keanggotaan ya. Karena rasionya sudah tidak lebih besar dari rasio sebelumnya. Oke, ini seputar algoritma K-means. Semuanya, walaupun tidak kebagian K-means, dimohon untuk tetap memahami dan mencoba latihan ini di rumah masing-masing. Oke, materi ini cukup sekian. Kalian boleh setelah itu boleh berdiskusi dengan saya di forum diskusi Edmodo. Assalamualaikum.